Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Ibu harap dalam keadaan sehat dan kuat. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran minggu lalu kita mengenai makhluk hidup. Sekarang kita belajar dari buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu benda-benda di sekitarku. Benda. Sebelum ibu menjelaskan, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, anak-anak semua dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Dan yang kedua, dengan mengamati benda, anak-anak semua dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, anak-anak semua dapat mengelompokkan benda sesuai dengan fisiknya. Dan yang keempat, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menulis pokok informasi dengan tepat. Apakah anak-anak semua sudah tahu apa itu benda? Baik, benda itu adalah segala sesuatu, benda, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Bagian benda ada dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup yaitu seperti kita manusia, lalu tumbuhan dan hewan. Kenapa manusia dikatakan benda hidup? Karena manusia dapat bertumbuh, bernapas, dan berkembang. Lalu benda mati yaitu seperti buku, kursi, styrofoam, dan lain sebagainya. Kenapa kursi dikatakan benda mati? Karena tanpa bantuan manusia, kursi ini tidak dapat bergerak. Oleh sebab itu, maka kursi dikatakan benda mati. Lalu ada 3 jenis benda, yaitu berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Di sini ibu memiliki bentuk benda. Yang pertama bola. Lalu ada bakso. Lalu kenapa kalau berdasarkan bentuk ini bola ini kecil, berdasarkan ukuran kecil. Lalu ini baksonya besar. Itu berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan warna bola ini warna kuning, ini warna merah. Itu berdasarkan pengelompokan warna. Lalu berdasarkan ibu tadi mengatakan benda memiliki massa dan mampu menempati ruang. Kenapa ibu tadi mengatakan benda itu memiliki massa dan menempati ruang? Ini adalah contohnya yang ibu ambil. Yang pertama di kelas. Di kelas ini terdapat kursi, meja guru, meja siswa, dan sebagainya. Karena benda itu dapat menempati ruang. Dan benda ibu katakan tadi dapat memiliki massa, yaitu karena dapat ditimbang dengan timbangan. Apakah matahari termasuk benda? Apakah api termasuk benda? Tentu tidak ya anak-anak, karena kalau api dimasukkan ke dalam wadah otomatis terbakar. Jadi api itu tidak termasuk benda. Kegunaan benda. Ini ibu menaruh penugasannya
Kegunaan benda. Nama benda dan kegunaannya. Nama benda. Ini kegunaan benda. Gunaan. Contohnya, ini Ibu ambil buku. Buku untuk kegunaannya untuk menulis. Menulis. Lalu pisau. Pisau gunanya untuk memotong sayuran. Memotong sayuran. Dan memotong buah. Selanjutnya anak-anak isi di rumah ya. Minggu depan kita kumpul. Cari 10 contoh nama benda dan kegunaannya apa. Lalu kelebihan dan kelemahan benda. Kelebihan dan kelemahan benda yaitu ini tadi sudah kita kerjakan kan? Ini kita tempel di sini. Memiliki masanya. Ini ruang. Oh, sebelum Ibu menjelaskan kelebihan dan kelemahan sebuah benda, kita bernyanyi dulu. Aku punya banyak benda, benda hidup dan benda mati. Tumbuhan prop prop prop, manusia prop prop prop, itu benda hidup. Buku prop prop prop, spidol prop prop prop, itu benda mati. Baik anak-anak, lagunya sudah kita nyanyikan kan? Lalu kita akan melanjut pembelajaran berikutnya. Ibu memiliki 3 jenis bentuk benda, yaitu terbuat dari kayu seperti lemari, lalu terbuat dari plastik seperti ember, lalu terbuat dari kayu juga seperti buku ini. Jadi fungsi kayu. Kelebihan dan kelemahan. Kelemahan. Kita melalui dari kayu dulu. Kayu memiliki kelebihannya, kalau jika terkena api dia mudah terbakar. Terkena api mudah terbakar. Kelebihannya kuat dan kokoh. Lalu plastik. Kalau plastik ini terkena api juga mudah terbakar. Dan gampang dibawa kemana-mana untuk dipergunakan, seperti botol minum yang kita bawa ke sekolah. Kalau botol minum itu kan terbuat dari plastik, jadi itu adalah kelebihan dari plastik, mudah dibawa. Baik anak-anak, kita simpulkan pembelajaran hari ini, yaitu siapa yang tahu? Yaitu kita mengetahui pengertian benda itu apa. Lalu kelebihan dan kelemahan benda itu apa. Baru berdasarkan bentuk dan jenisnya, ada yang kecil, ada yang besar. Berdasarkan warnanya, ada yang biru, ada yang kuning. Dan berdasarkan ukurannya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian anak-anak, selamat siang semuanya.